Ya, baik. Hari ini kita kembali belajar di awal semester 2. Di sini kita ada materi suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Di mana nanti pembahasan suhu dan kalor ini itu masuk kepada pengertian dari suhu dan kalor sendiri tentunya. Kemudian nanti ada pemuaian di bawah ya, kalau kita ikuti alurnya ini. Kalor pada sebuah benda itu akan mengakibatkan pemuaian, gitu ya. Pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian nanti pengaruhnya juga terhadap zat itu ada namanya asas Black, yaitu berbicara tentang perubahan suhu, bahkan perubahan wujud ya, gitu ya. Kemudian kalor, ruang lingkupnya juga dia bisa berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Bapak pikir ini tidak asing karena sudah pernah dengar. Kemudian ada cara mencegah agar kalor tadi tidak berpindah atau memperlambat proses perpindahannya, bisa dengan botol termosterika ya. Kemudian ada beberapa alat untuk mengukur suhu. Ada namanya termometer ya, dimana nanti satuannya itu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan di sini nanti berlaku yang namanya konversi dari satu satuan ke satuan yang lain, misalnya dari Celsius ke Kelvin gitu ya. Dan itu ada rumusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang yang pertama sekali adalah perbedaan suhu dengan kalor. Suhu itu apa? Kalor itu apa? Suhu ini bisa dicatat ya. Suhu itu menunjukkan derajat panas ya. Menunjukkan derajat panas atau ukuran yang diukur tadi, apakah tinggi atau rendah, itu namanya suhu. Itu namanya suhu. Jadi menunjukkan panas dingin, gitu ya. Menunjukkan banyaknya sebuah kalor atau sedikitnya sebuah kalor pada sebuah benda. Sedangkan kalor ini sendiri adalah energi atau energi panas. Suhu menunjukkan banyaknya kalor pada sebuah benda. Kalau kalornya banyak pada sebuah benda dikatakan bersuhu tinggi. Kalau kalornya dikit pada sebuah benda dikatakan bersuhu rendah. Jadi dia ditunjukkan oleh angka. Kalau dia Celsius 0 sampai 100. Kalau 100 berarti tinggi, kalau 0 berarti rendah gitu. Sedangkan kalornya sekali lagi, kalor ini sendiri adalah energi, sama seperti yang lain. Energi yang lain ada energi gerak, energi cahaya, energi kimia, ya kan? Banyak. Dan kalor ini adalah salah satu energi yang diciptakan buat manusia. Nah, kita lanjut. Kita sudah bahas tentang pengertian suhu dan kalor. Kemudian juga kita sudah melihat ruang lingkup pembahasan suhu dan kalor ini. Maka kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Sebagaimana tadi di peta konsep tadi ada beberapa macam termometer, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini digunakan untuk mengukur banyaknya kalor pada sebuah benda dan dikatakan dengan istilah suhu gitu ya. Nah, ini ada rumusnya, rumus pamungkasnya. Nanti di latihan bisa kita lebih detail. Dia ada perbandingan antara Celsius, Reaumur, kemudian Fahrenheit, kemudian dengan Kelvin juga, bahwa mereka itu berbanding 5 banding 4 banding 9 banding 5 gitu ya. Tapi yang pasti derajat Celsius itu kalau kita mau rubah ke Kelvin tinggal ditambah 273. Nanti kita akan detailkan di latihannya. Di sini kita masih memahami teorinya ya. Oke.
Dan ini nanti berlaku untuk alat ukur dengan satuan yang lain. Jadi dibandingkan dengan alat ukur yang sudah ada, kemudian rumusnya agak jelimet pakai kali silang. Dan ini juga akan kita detailkan di latihan. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Ini enggak semua ya, karena cukup panjang. Oke, kita materi selanjutnya adalah pengaruh kalor terhadap suhu. Jadi kalau kemudian kalornya banyak di sebuah benda, maka dikatakan suhunya tinggi. Kalau kalornya dikit di sebuah benda, maka suhunya rendah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sebentar. Nah, kita masuk ke kalor jenis dan kapasitas kalor, dan rumus ini sangat sering digunakan ya. Silahkan dicatat, di mana nanti ada C. C itu rumusnya adalah Q per M delta T. Sedangkan Q sendiri adalah MC delta T, dan ini sangat sering dipakai dan sering keluar dalam persoalan-persoalan atau soal-soal fisika. MC delta T. Jadi Q sama dengan MC delta T. Apa Q itu? Q itu adalah banyaknya kalor untuk menaikkan sebuah suhu misalnya. Misalnya ada air suhu 10 derajat, mau kita naikkan jadi 20 derajat misalnya ya. Ada 1 kg air, awalnya 10 derajat mau dinaikkan menjadi 20 derajat, maka nanti ada massa air dan C. C itu adalah kalor jenis air, dan ini sudah ditetapkan dan sudah diukur kian dan menjadi ketetapan, dan biasanya ada tabelnya. Air ada C-nya, S ada C-nya gitu ya. Kalau delta T ini selisih suhu awal dengan akhir. Jadi lebih kita detailkan di latihan nanti. Ini adalah beberapa tabel kalor jenis ya, beberapa zat, di mana air itu 4180, air laut lebih besar kalor jenisnya, dan seterusnya. Ini ada kuningan lagi ya, memiliki kalor jenis seperti itu. Ini bisa digunakan untuk menghitung nanti jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Apakah suhu air, apakah suhu air raksa, apakah suhu tembaga, apakah suhu kaca gitu ya. Digunakan di dalam rumus tadi. Inilah angka-angkanya, dan biasanya di soal sudah disebutkan seperti itu. Ya. Kemudian ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu sendiri adalah Q per delta T. Sedangkan Q-nya kalau ada di soal kapasitas kalornya cukup C kali delta T. Ya. C ini sama juga dengan M kali C, massa kali kalor jenis. Jadi bisa juga rumusnya kapasitas kalor itu adalah M kali C. Gitu. Oke. Asas Black nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Sekian saja dulu untuk pertemuan hari ini. Bagi siswa Bapak, silakan ikuti instruksi di Google Classroom ya. Ikuti instruksi di sana, jadilah siswa yang rajin, yang bisa menyenangkan semua pihak ya. Jangan malas-malas, harus rajin agar mendapat berkah ya, dan beruntung. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas teori yang lain agar semakin lengkap. Untuk hari ini itu saja dulu, dan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bahas teori yang lain dan beberapa latihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi.